Selama puluhan tahun, satu keyakinan tertanam kuat di dunia balap motor level dunia. Jika ingin menjadi yang terbaik, maka Eropa adalah pusatnya. Spanyol, Italia, Prancis, Inggris, jalur itu sudah baku. Akademi, sirkuit, budaya balap, semuanya saling menguatkan. Namun, di balik rutinitas pedok junior Eropa yang terlihat mapan, mulai muncul gangguan kecil yang tidak bisa diabaikan. Bukan dari rider unggulan, bukan dari nama besar, melainkan dari catatan waktu yang muncul tanpa banyak publikasi. Beberapa data latihan mulai beredar secara internal, tidak diumumkan, tidak dipromosikan, tapi cukup untuk membuat beberapa teknisi mengangkat alis. Seorang rider muda dari Asia Tenggara, wilayah yang selama ini dianggap pasar, bukan sumber ancaman. Yang membuat situasi ini berbeda bukan hanya kecepatannya, tetapi konteksnya. Sirkuit teknis, grip rendah, tekanan cuaca berubah, kondisi yang biasanya menjadi keunggulan rider Eropa. Namun kali ini, ada satu nama yang terus berada di sekitar posisi teratas. Tidak ada selebrasi, tidak ada pernyataan publik. Tapi di pedok, keheningan seringkali jauh lebih berisik daripada sorakan. Dan disinilah cerita mulai bergerak ke arah yang tidak biasa. Karena ketika sistem yang sudah mapan mulai terusik, responsnya jarang ramah. Dan ini baru permulaan. Nama itu adalah Veda Ega, dan yang pertama kali menarik perhatian bukan latar belakangnya, melainkan data mentah. Waktu lap, konsistensi, cara menutup sektor terakhir. Dalam dunia balap modern, perasaan dan opini tidak lagi cukup. Yang berbicara adalah telemetri. Dan telemetri Veda menunjukkan satu hal yang membuat banyak orang terdiam, efisiensi. Ia bukan hanya cepat di satu lap, ia stabil. Ia tidak membakar ban secara berlebihan. Ia tidak panik saat grip turun. Hal-hal kecil yang biasanya baru dikuasai rider Eropa setelah bertahun-tahun di sistem junior. Beberapa pelatih menyebut gaya balapnya tenang tapi agresif. Sebuah kombinasi yang jarang ditemukan pada usia muda. Tidak banyak gerakan sia-sia, tidak banyak koreksi ekstrim. Yang lebih mengganggu adalah perbandingan internal. Tanpa dipublikasikan, data Veda disejajarkan dengan rider Eropa yang sudah lama berada di jalur akademi. Hasilnya tidak selalu menguntungkan pihak yang selama ini dianggap unggul. Di titik ini, keraguan mulai muncul. Apakah ini hanya fase singkat, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural? Karena jika ini bukan kebetulan, maka sistem lama sedang menghadapi tantangan nyata. Dan tantangan itu tidak datang dengan suara keras, ia datang dalam bentuk angka. Awalnya, banyak yang mencoba menurunkan ekspektasi, menganggap performa tersebut sebagai anomali, faktor cuaca, faktor motor, faktor keberuntungan. Namun, balap motor jarang berbohong dalam jangka panjang. Dan ketika hasil serupa terus muncul di lintasan berbeda, narasi mulai bergeser. Beberapa rider Eropa mulai merasakan tekanan yang tidak mereka ucapkan. Bahasa tubuh berubah, reaksi di Parc Ferme lebih dingin. Tidak ada konflik terbuka, tapi ketegangan terasa jelas. Di level junior, reputasi dibangun cepat dan runtuh lebih cepat lagi. Dan kehadiran satu rider non-Eropa yang konsisten cepat mengganggu keseimbangan psikologis. Media sosial mulai menangkap sinyal ini. Komentar pelan-pelan berubah nada. Dari skeptis menjadi defensif, dari bercanda menjadi serius. Tidak ada pernyataan resmi, tapi di pedek semua orang tahu, ketika perbandingan mulai terasa tidak adil, maka status quo sedang terancam. Dan di tengah suasana itu, perhatian mulai datang dari arah yang jauh lebih berat bobotnya. Arah yang bisa mengubah jalur karir seseorang secara permanen. Tidak ada pengumuman, tidak ada konferensi pers, hanya percakapan tertutup, pesan singkat, pertanyaan yang terdengar santai, tapi syarat makna. Beberapa orang dalam menyebut satu hal yang sama, Veda mulai masuk radar akademi elit. Bukan karena hype, bukan karena pasar, tapi karena profil data yang cocok. Akademi ini terkenal tidak mudah terkesan. Mereka tidak mencari yang paling viral, mereka mencari yang bisa bertahan, yang bisa berkembang di bawah tekanan ekstrem. Jejak pencarian talenta mereka memang pernah menyentuh Asia, tapi jarang sekali berujung serius. Kali ini berbeda. Beberapa tes internal mulai dipantau lebih ketat, bukan hanya soal waktu lab, tetapi cara beradaptasi, cara berkomunikasi dengan teknisi, cara merespons perubahan setup. Dan disinilah situasi menjadi sensitif. Karena ketika nama besar mulai beredar di balik layar, ekspektasi ikut naik.
dan risiko ikut membesar. Satu kesalahan bisa menghapus semua momentum, dan pintu yang sedikit terbuka bisa tertutup lebih cepat dari yang dibayangkan. Akademi yang dikaitkan dengan nama Valentino Rossi tidak dibangun untuk kompromi. Filosofinya sederhana tapi kejam, hanya yang paling siap yang bertahan. Bukan soal asal negara, bukan soal popularitas, tapi soal insting balap dan ketahanan mental. Rossi dikenal memperhatikan detail kecil, cara rider membaca balapan, cara mengelola ego, cara menerima kritik, hal-hal yang tidak muncul di hasil akhir. Dalam konteks ini, Veda dianggap menarik, bukan karena ia berbeda, tetapi karena ia terlihat nyaman di situasi tidak ideal. Namun ketertarikan tidak sama dengan keputusan. Setiap slot di akademi adalah investasi jangka panjang, dan investasi selalu membawa risiko politik internal. Sponsor, identitas, ekspektasi publik Italia, semua harus dipertimbangkan. Karena membawa rider non-Eropa ke sistem ini bukan sekedar soal performa. Itu adalah pernyataan arah masa depan. Dan tidak semua pihak siap dengan perubahan sebesar itu. Di balik citra profesional akademi elit, selalu ada dinamika internal. Slot terbatas, bakat melimpah, tekanan konstan. Setiap keputusan berarti ada pihak yang tersingkir, dan setiap pilihan baru berarti ada yang merasa terancam. Dalam kasus ini, diskusi tidak hanya soal kecepatan, tapi soal adaptasi budaya, bahasa, lingkungan. Tekanan media yang berbeda. Beberapa pihak mendukung langkah berani. Yang lain memilih berhati-hati, karena kegagalan satu rider bisa berdampak pada reputasi seluruh sistem. Veda berada di tengah pusaran ini, tanpa banyak kendali. Yang bisa ia lakukan hanya satu, tetap tampil konsisten. Tidak mencari sensasi, tidak merespons rumor, tidak terjebak narasi besar. Namun di level ini, bahkan diam pun bisa ditafsirkan macam-macam. Dan sementara keputusan belum diambil, satu sesi lintasan bisa menjadi penentu segalanya. Tidak ada kamera televisi, tidak ada headline, hanya lintasan, motor, dan data. Sesi ini bukan soal menjadi yang tercepat, tapi soal bagaimana performa dijaga dalam kondisi berubah. Feedback Veda menjadi perhatian, cara ia menjelaskan masalah traksi, cara ia menyesuaikan gaya balap tanpa drama. Beberapa teknisi terlihat mencatat lebih lama dari biasanya. Beberapa percakapan berhenti tiba-tiba. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian terbuka, tapi ekspresi tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Di dunia balap profesional, reaksi seperti ini berarti satu hal, ada kesan yang tertinggal. Namun kesan saja tidak cukup, karena setelah lintasan sunyi, keputusan harus diambil di ruang yang jauh lebih keras. Meski belum ada pengumuman resmi, getarannya mulai terasa. Media Asia Tenggara bergerak cepat, spekulasi meningkat, ekspektasi publik melonjak, dan di titik ini, tekanan justru berlipat ganda. Bagi Veda, situasi ini berbahaya. Karena hype seringkali datang sebelum fondasi benar-benar siap. Di pedok, statusnya mulai berubah. Bukan lagi sekadar rider cepat, tapi rider yang diamati, dinilai, diuji setiap akhir pekan. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap hasil bagus dianggap standar baru. Inilah fase paling rapuh dalam karir muda, dan hanya mereka yang benar-benar stabil yang bisa keluar dari fase ini tanpa kehilangan arah. Tidak semua keputusan diumumkan dengan cepat, beberapa dibiarkan menggantung, dan ketidakpastian seringkali lebih berat daripada penolakan. Bagi pihak akademi, waktu digunakan untuk evaluasi menyeluruh. Bagi Veda, waktu berarti pembuktian tanpa jeda. Setiap balapan menjadi ujian, setiap latihan menjadi audit tak tertulis. Satu hal jelas, pintu itu memang ada, tapi tidak terbuka lebar. Dan siapapun yang melangkah tanpa kesiapan penuh akan tersingkir dengan cepat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda cukup cepat. Pertanyaannya adalah apakah ia siap untuk dunia yang jauh lebih kejam. Apapun hasil akhirnya, satu hal tidak bisa dibantah. Posisi Veda di PT Balap Dunia telah berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pengecualian. Ia menjadi referensi baru. Bagi pedok Eropa, ini sinyal bahwa dominasi tidak selamanya aman. Bagi Asia Tenggara, ini adalah kemungkinan yang nyata, bukan mimpi jauh. Namun jalan ke level tertinggi tidak pernah lurus. Banyak yang cepat, sedikit yang bertahan. Jika langkah berikutnya benar terjadi, maka ini bukan hanya tentang satu rider. Ini tentang perubahan arah pencarian talenta global. Dan perubahan seperti itu selalu dimulai dari satu nama yang awalnya dianggap tidak mungkin. Cerita ini belum selesai.
Dan justru disinilah tekanan sebenarnya dimulai.